Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayo Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Berbagai terobosan terus dilakukan pemerintah Kota Waringin Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya fasilitas internet di Taman Kota Sampit yang bisa diakses oleh warga secara gratis. Taman Kota Sampit sebagai area publik selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada akhir pekan. Taman yang berada di jantung kota ini kerap dimanfaatkan sebagai tempat bersantai maupun aktivitas lainnya. Untuk memberikan pelayanan di era digital seperti sekarang, pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas internet. Terdapat 4 titik konektivitas internet yang dapat diakses di seluruh area Taman Kota Sampit dengan jaringan nirkabel. Internet dapat digunakan secara gratis oleh warga tanpa harus menggunakan sandi. Fasilitas ini bertujuan untuk memudahkan warga yang ingin mengakses internet di area publik. Menurut saya dengan adanya tambahan fasilitas internet gratis, kemungkinan bisa jadi salah satu faktor untuk masyarakat bisa datang ke sini di hari Minggu, Mas, gitu. Cara pribadi menanggapinya sangat positif lah, ini istilahnya kan memang bantu masyarakat terutama di fasilitas umum, jadi kita bisa mempergunakan ya untuk kepentingan pas kayak hari Minggu seperti ini. Karena layanan ini dengan arif dan bijaksana. Jadi supaya bisa memberikan kemanfaatan bagi UKM, bagi masyarakat pengguna, dan juga bagi masyarakat-masyarakat yang lain seperti ojek online dan segala macam. Jadi nanti bisa terjadi komunikasi yang baik ya, untuk kegiatan usahanya. Oleh Diskominfo Kota Waringin Timur, layanan internet gratis di Taman Kota Sampit akan terus dimaksimalkan dengan memperluas jangkauan jaringan. Warga pengguna internet gratis diimbau selalu bijak dalam memanfaatkan fasilitas publik tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menggelar bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa antar peserta pilkada. BIMTEK dilakukan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah. BIMTEK oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dipusatkan di Sampit. Kegiatan dilaksanakan di kantor Bawaslu Kota Waringin Timur pada Rabu kemarin. Menjadi pembahasan dalam BIMTEK tersebut adalah terkait penyelesaian sengketa antar peserta pilkada, khususnya dalam masa kampanye yang berlangsung hingga 23 November mendatang. Kristaten John selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Tengah menyebut, BIMTEK dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengawas pemilu hingga ke tingkat kecamatan. Menurut Kristaten, potensi sengketa antar peserta pilkada minim terjadi, namun penguatan kapasitas para pengawas pemilu perlu dilakukan sehingga ketika sengketa itu terjadi bisa ditangani dengan baik. Ya sebenarnya kalau potensinya kalau berkaca dari pemilu kemarin hampir tidak ada sengketa antar peserta, karena biasanya sengketa antar peserta ini kan hanya misalnya terkait dengan tumpang tindihnya pemasangan APK. Nah setelah itu tumpang tindihnya jadwal dan tempat kampanye. Nah ini kan biasa seperti itu. Jadi itu saja biasanya sengketa antar peserta. Tapi sejauh ini karena memang untuk pemasangan APK, waktu dan tempat kampanye itu memang sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, sehingga untuk sengketa peserta ini memang bisa ditekan seminim mungkin bisa terjadi. Jadi tetapi meskipun begitu kita tetap mempersiapkan jajaran kita di tingkat kecamatan untuk kapanpun harus siap menyelesaikan apabila ada perkara sengketa antar peserta ini terjadi. Penyelesaian sengketa antar peserta pilkada dapat dilakukan oleh pengawas pemilu di tingkat kecamatan dengan syarat Panwaskam telah mendapat mandat dari Bawaslu Kabupaten atau Kota.
Untuk itu Bawaslu kabupaten atau kota diminta segera menggelar BIMTEK serupa bagi Panwaskam di daerah masing-masing. Mashud Badarudin, Hayat TV. Manasik haji cilik yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Waringin Timur berhasil menarik perhatian banyak peserta, termasuk diantaranya murid dan orang tua dari RA Melati Ketapang Sampit. Keceriaan dan semangat para peserta terlihat jelas sejak mereka memasuki area pelaksanaan manasik haji cilik di kawasan Islamic Center Sampit. Di bawah pendampingan guru dan pembimbing, anak-anak tampak gembira mengikuti setiap tahapan dan rangkaian kegiatan yang mencerminkan rukun haji tersebut. Kegiatan ini digelar untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada anak sejak dini tentang ibadah haji, mulai dari pemahaman rukun haji yang dimulai dari ihram atau niat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, hingga tahalul atau mencukur rambut. Semua proses dan tahapan praktik ibadah haji tersebut dilakukan dengan penuh tertib dan kesungguhan. Dengan mengikuti manasik haji, anak-anak diajarkan tentang rukun-rukun haji sejak dini, sehingga saat mereka melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, mereka bisa menjadi haji yang mabrur. Praktik ini juga membantu anak usia dini memahami nilai-nilai spiritual dan sosial, serta membangun karakter yang baik melalui pengenalan tata cara ibadah. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara orang tua dan sekolah, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih harmonis dan mendukung perkembangan spiritual anak. RA Melati Ketapang selalu ikut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan manasik haji cilik yang digelar IGRA Kota Waringin Timur. RA Melati Ketapang juga pernah melaksanakan kegiatan serupa secara mandiri di sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Barat mengadakan sosialisasi bertema pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Sosialisasi tersebut diikuti perwakilan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan sosialisasi pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Barat ini diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Waringin Barat pada Rabu 25 September 2024. Kegiatan sosialisasi kali ini bertujuan untuk mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi setiap tahapan kampanye demi terwujudnya pilkada damai dan transparan. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat termasuk dalam zona merah atau rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan kampanye serta menyampaikan informasi secara luas terkait tahapan pemilu. Menurut Ketua Bawaslu Kota Waringin Barat, melalui momen ini pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan pilkada yang damai dan kondusif. Pihak Bawaslu juga menekankan pentingnya keterlibatan para tokoh masyarakat dalam sosialisasi ini. Menurutnya mereka ini nantinya dapat menjadi kepanjangan tangan Bawaslu dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat luas.
situasi pilkada di Kobar guyup, damai, dan tidak ada hal yang tidak kita inginkan di lapangan. Sekecil apapun masalah, saya mohon dan berharap para tokoh-tokoh yang hadir tergabung di giat ini kiranya dapat menjadi seorang mediator, bukan menjadi provokator. Jadi orang-orang yang hadir di sini kami berharap sebagai mediator yang bisa pelopor mendamaikan sekecil apapun makanya hal-hal yang mungkin mengganggu jalannya pilkada yang seharusnya menjadi pesta, jangan sampai menjadi bukan lagi pesta gitu. Pada sosialisasi kali ini, Bawaslu menghadirkan sejumlah pemateri dari berbagai instansi terkait, seperti Polres Kobar, Kejaksaan Negeri, dan Ketua Bawaslu Kota Waringin Barat periode 2018-2023 dan KPU Kota Waringin Barat. Bawaslu berharap ke depan masyarakat bisa lebih memahami pentingnya peran mereka dalam pengawasan kampanye, terutama dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Tim Liputan SBTV. Puluhan pedagang atau UMKM yang menempati lapak di lapangan Tugu atau alun-alun Istana Kuning sejak beberapa hari terakhir menempati lokasi baru. Karena lokasi lama dilakukan renovasi oleh pemerintah. Sejak menempati lokasi baru, para pedagang mengaku bahwa jualan mereka masih sepi pengunjung. Sejak kurang lebih sepekan terakhir, para pedagang atau UMKM yang berjualan di lokasi wisata kuliner alun-alun Istana Kuning, sementara waktu pindah berjualan di lokasi sebelah atau di luar pagar alun-alun. Pemindahan sementara para pedagang kuliner ini dilakukan terkait adanya kegiatan renovasi lapangan Tugu atau alun-alun Istana Kuning yang dilakukan pemerintah yang direncanakan memakan waktu hingga 3 bulan ke depan. Menurut sejumlah pedagang, semenjak dipindahkan menempati lokasi baru, jumlah pengunjung yang datang ke tempat tersebut tidak sebanyak di tempat lama. Selain karena masih baru dan banyak masyarakat yang mungkin belum tahu, minimnya fasilitas tempat duduk di lokasi tersebut juga diduga turut mempengaruhi sedikitnya pengunjung. Karena para pengunjung selain berburu aneka kuliner, juga mencari tempat yang nyaman untuk bersantai. Menurut jumlah pengunjung di lapak kuliner saat ini menyebabkan turunnya omset penjualan dan pendapatan para pedagang. Penurunan yang terjadi menurut para pedagang cukup signifikan dibanding saat masih berjualan di tempat lama. Karena mungkin masalah tempat duduk. Di sebelah kan luas, mau makan, mau minum, mau nyantai, bisa lama. Kalau di sini kan, kalau udah penuh kan orang-orang masuk, mau duduk malas pulang. Jadi nggak kurang ya? Kurang pengunjung, kurang pembeli, pendapatan menurun juga. Gimana ya? Harapannya ya maunya pengunjungnya rame, pembelinya rame, pendapatannya ya stabil gitu kan, enak. Tapi dipaksa pun ya percuma, karena keadaannya kayak gini. Sama halnya dengan Ati, pedagang lainnya mengaku pasrah dengan kondisi masih sepinya pengunjung ke lapak mereka. Kalau kondisi sekarang di sini ya kurang ya, jauh. Masih akan ingin di dalam. Harapannya ya kalau bisa kan cepat selesai pada balik ke dalam lagi. Maunya teman-teman juga gitu. Para pedagang UMKM wisata kuliner alun-alun ini berharap kiranya proses renovasi lapangan Tugu atau alun-alun Istana Kuning ini berjalan sesuai rencana dan mereka nantinya akan dapat kembali menempati lokasi tersebut untuk mengais rezeki. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.